Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu dan jumpa kembali dengan kelas 12 dalam pelajaran fikih. Kita pagi ini akan melanjutkan halaman 38 bab yang keempat, bab yang terakhir sebelum kita melakukan penilaian akhir semester insya Allah bulan Desember ya. Jadi kira-kira kurang lebih 4 bab ya yang akan kita ujikan. Dan bab keempat ini tentang hukum syar'i atau hukum syara ya. Hukum syar'i adalah hukum yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf, orang-orang yang dibebani kewajiban. Ya, ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua mandub atau sunat, dan yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah, itu namanya hukum syar'i atau hukum syara. Ya, kalian harus tahu yang wajib itu bagaimana. Kemarin bagi yang pernah minimal belajar dengan saya di kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya, itu namanya ada pengertian wajib. Al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu apa-apa yang diberi pahala atas pengerjakannya dan akan disiksa jika meninggalkannya, seperti yaitu meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, ya, meninggalkan aurat bagi perempuan. Itu kita wajib itu dilaksanakan. Tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan saum, tidak boleh membuka aurat ketika keluar rumah. Kenapa? Karena sifatnya wajib. Bagi yang mampu naik haji wajib ya. Apabila kehormatan kita, Islam kita dihina, wajib untuk dilawan. Nah, ada perintah yang tidak wajib namanya mandub atau sunat, yaitu adalah mayusabu ala pilihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sunat atau mandub itu adalah apa-apa yang diberi pahala atas mengerjakannya dan tidak berdosa bagi meninggalkannya. Ya, itu ilmu hukum seperti itu. Seperti apa? Seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunat. Ya, kemudian saum Senin Kamis, saum Daud 13, 14, 15 itu sunat atau mandub. Yang ketiga yaitu haram. Haram itu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Haram itu berikan pahala apabila meninggalkannya dan akan disiksa apabila mengerjakannya, seperti makan bangkai, makan darah, makan babi, ya, durhaka sama orang tua, itu haram hukumnya. Ya, bagi perempuan yang sudah dewasa ketika keluar rumah membuka aurat tuh hukumnya haram. Ya, ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Yang keempat makruh. Makruh artinya dibenci dalam istilah ilmu ushul fikih, ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu apa-apa yang diberi pahala atas meninggalkannya dan akan disiksa, tidak akan disiksa apabila mengerjakannya. Banyak ya yang makruh itu, seperti minum sambil berdiri. Ya, kalau makanan yang bau-bau tidak lezat, tidak enak, makan jengkol sebelum sholat, makan petai sebelum sholat, ya. Jadi kalau kalian ya makan itu semua, terutama mau sholat, dimakruhkan, ya, dibenci. Kalau kita mau sholat, yaitu jam duhur umpamanya, minimal kalian jam 8 boleh makan petai, makan jengkol. Tapi kalau 1 jam jangan dulu, ya, karena akan mengganggu orang di masjid. Yang terakhir mubah. Mubah menurut bahasa katanya boleh saja. Dalam istilah ilmu hukum, ya, hukum Islam syar'i, ma yusabu ala pilih wala yu'aqabu ala tarki. Mubah itu apa yang tidak diberi pahala atas mengerjakannya dan tidak berdosa apabila meninggalkannya. Seperti tidur siang hari, mubah. Ya, makan itu mubah. Ya, kemudian kita membeli baju dengan warna-warni itu mubah, terserah dengan selera kita masing-masing, ya. Nah, jadi itu namanya hukum syar'i.
Yang kedua ada yaitu hukum wad'i. Ya. Hukum apa itu hukum wad'i? Yaitu hukum yang berkaitan dengan orang yang mukallaf, yaitu apabila ada ketetapan, pilihan, atau di sini lihat ya di halaman, kalau hukum wad'i, maaf, nah halaman 42, lihat. Jadi hukum wad'i adalah hukum yang berkaitan dengan orang yang mukallaf apabila ada yaitu adanya sebab. Di sini ada 5. Ya, hukum wad'i ada 5. Yang pertama sebab. Contohnya sebab tergelincir matahari ada kewajiban untuk sholat. Itu hukum wad'i. Yang kedua ada syarat. Ya, itu hukum wad'i. Seseorang akan dikatakan sah sholatnya apabila memenuhi syarat. Syaratnya pertama masuk waktu. Yang kedua bersih dari hadas. Yang ketiga nutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang ketiga mani, penghalang. Ya, penghalang. Dia ya karena dia gila jadi tidak wajib sholat. Karena ada mani, ada penghalang. Ya. Kemudian seorang wanita ada haid tidak wajib sholat karena haid. Ya. Yang keempat as-sahihu atau sah. Apa sah itu? Mayajtami'u fihi ruknu wa syartu. Apa-apa yang memenuhi rukun dan syarat maka ibadahnya sah. Dan yang terakhir, yang kelima batil. Batil atau batal mala yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Apa-apa yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka batil ibadahnya. Jadi sholat udah wudhu masuk waktu, ya hanya pakai kolor saja, maka batil itu. Tapi kalau kita sudah masuk waktu, udah wudhu, nutup aurat, menghadap kiblat, maka itu namanya sah. Nah ini ada di sementara ya untuk kelas 12, itu tolong dibaca dari mulai halaman 48 kalau nggak salah. Dari halaman 38 sampai dengan halaman 44 ya. Dibaca, nanti kita ya tugasnya nanti kalau kalian sudah paham, sudah ngerti pagi ini untuk sementara perintah dari saya, buku ini dibaca, diulang-ulang, dipahami, dalil-dalilnya tolong dibaca, dihafal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.